Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi MTSN Unur Huda kelas 9? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Meskipun dengan melakukan pembelajaran jarak jauh alias daring dalam jaringan. Lama kita tidak bertemu, mestinya anak-anak dan saya kangen sekali karena kita tidak bisa atau tidak pernah datang secara tatap muka bersama-sama ke MTSN Unur Huda tercinta ini. Anak-anak tentunya stay at home semua kan? Oke, saya juga work from home ya, kadang-kadang saya juga ke MTS ya. Untuk yang belum pernah saya ajar, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Roisyatun SPD, alamat Mangkang Kulon, RT 1 RW 5 Tugu, Kota Semarang. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama Islam dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran online kali ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Pada sesi terakhir nanti, saya akan membagikan list daftar kehadiran atau presensi siswa. Nanti anak-anak tinggal mengisi daftar hadir tersebut sehingga Bu Rois akan tahu siapa siswa yang ikut pembelajaran PPKN daring pada pagi hari ini dan siapa yang belum ikut pembelajaran pagi ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ya, dinamika. Ya, tentunya kamu anak-anak pintar ya. Dinamika itu ada dinamo, penggerak, kemudian dinamis bergerak. Jadi dinamika itu adalah suatu perubahan atau pergerakan atau istilahnya perubahan dan lain sebagainya. Ya, itu ada Pancasila. Kamu pernah mendengar lagu Garuda Pancasila kan? Ya. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kamu tentu tahu bahwa lagu Garuda Pancasila di dalamnya ada istilah Pancasila dasar negara. Ya, itu mengingatkan kepada kita semua, warga negara Indonesia, kamu sebagai siswa-siswi MTSN Unur Huda
Bu Rois sebagai guru agar selalu setia pada dasar negara kita, Pancasila. Dan kita harus selalu mendukung, melestarikan dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Oleh karena itu, sebenarnya Pancasila itu merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa Indonesia harus mempunyai dasar negara dan mempunyai ideologi negara? Setiap negara harus hidup dengan dasar dan ideologi tersebut. Sebagai negara, Indonesia tidak bisa hidup dengan benar tanpa memiliki dasar dan ideologi negara. Jadi, dasar dan ideologi negara tersebut berperan memberikan arah dan tujuan bagi suatu negara. Artinya, dengan memiliki dasar negara, kita mempunyai tujuan yang ingin dicapai, mempunyai arah yang jelas untuk mencapai tujuan negara tersebut. Lalu bagaimana perkembangan atau dinamika Pancasila di negara kita? Mari kita ikuti selanjutnya. Ya. Sebelum kita masuk pada dinamika Pancasila, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya. Makna Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktik penyelenggaraan negara. Jadi di sini hukum konstitusi. Konstitusi itu undang-undang dasar. Jadi dengan adanya Pancasila, semua pemerintahan atau semua kegiatan pemerintahan itu diatur. Jadi semua harus bersumber Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi tingkah laku presiden ketika memimpin, sikap presiden ketika memimpin dalam pemerintahan. Jadi ketika mengatur pemerintahan suatu negara itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menteri-menteri juga dalam menjalankan aktivitasnya atau dalam menjalankan kekuasaannya, bidangnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Gubernur dalam menjalankan pemerintahan harus berpedoman kepada Pancasila. Kemudian bupati, wali kota, lurah, camat, bahkan sampai pada RT dalam menjalankan kegiatannya, kegiatan pemerintahan tersebut harus berpedoman kepada Pancasila. Jadi ada namanya hukum yang tertulis, misalnya TAP MPR tertulis, ada keputusan presiden ditulis, ada undang-undang tertulis, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tertulis, kemudian ada peraturan gubernur, ada atau perda ya, ada peraturan bupati, ada peraturan wali kota. Semua ditulis dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ada lagi
hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu namanya konvensi. Tidak tertulis tetapi tetap dilaksanakan. Misalnya, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus setiap tanggal 16 Agustus setiap tahun. Pada kegiatan tersebut, Presiden melakukan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR. Jadi itu tidak tertulis, tetapi dilaksanakan di Indonesia. Itu namanya konvensi atau hukum dasar tidak tertulis. Next. Ya. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap, perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila itu namanya saja panca, 5 sila dasar atau asas atau sendi kehidupan. Jadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Jadi tingkah laku manusia yang pertama adalah harus sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang yang hidup di Indonesia harus mengakui bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Baik itu yang beragama Islam, beragama Katolik, beragama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua mengakui Sang Hyang atau Gusti itu satu. Meskipun ada yang percaya adanya dewa, ada yang percaya adanya Tuhan, Bunda, dan lain sebagainya, tetapi kita tetap agama yang ada di Indonesia harus mengakui bahwa Tuhan itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kita sebagai orang yang beragama Islam, anak-anak MTSN Huda, itu harus percaya bahwa Tuhan itu satu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Sama dengan yang ada dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, kita sebagai orang Islam, kamu dan Bu Guru harus melaksanakan apa yang ada dalam Pancasila sila yang pertama tadi, yaitu menjalankan perintah agama. Kalau yang sholat ya, Islam ya sholat 5 waktu itu wajib. Sholat subuh semua kan tadi? Nah, ya oke. Jadi sholat ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi kalau orang Islam itu hidupnya tertib, disiplin, diatur oleh waktu-waktu sholat. Bahkan orang Jepang itu heran dengan kehidupan orang Islam, kok bisa tertib teratur. Meskipun Jepang itu tertib, tapi tertibnya adalah tertib hal duniawi. Dia kerja terus menerus, bahkan sehari sampai 12 jam atau 18 jam. Jadi rata-rata 12 jam. Jadi kalau orang Jepang itu kerja, itu wah mati-matian, bahkan sampai nanti pulang dari kantor, itu di bis, itu berdiri sambil tidur, merem, itu sudah biasa. Jadi dia sangat gila kerja, disiplin dalam kerja, tetapi tidak disiplin dalam hal ibadah. Jadi kalau Islam itu disiplin, sholatnya disiplin. Nah, nanti kalau kamu sudah masuk, kita akan sholat duha. Duha itu mendoakan, jadi di samping kita beribadah, sholat duha itu mendoakan orang tuamu, orang tua kita, dan kita sendiri supaya lancar rezekinya dan lain-lain. Jadi manfaatnya banyak. Kemudian untuk yang puasa, puasa kemarin, puasa semua ya, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya kalau ada udzur
nanti di qadha atau di sahur ketika sudah sempat, ya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua manusia sama. Jadi, semua manusia di hadapan hukum sama. Semua manusia di hadapan hukum Indonesia sama. Semua manusia di hadapan pemerintahan sama. Semua manusia di hadapan Allah sama. Baik yang jelek, yang cantik, yang ganteng, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang cacat, yang idiot, itu semua adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Tidak ada orang yang mau cacat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, sebagai siswa MTSN UNUDA, harus menyayangi teman-temanmu. Jadi, kalau di kelas, jangan sampai membeda-bedakan. Tidak mau duduk dengan ini. Yang pondok tidak mau duduk dengan anak kampung. Yang anak kampung tidak mau duduk dengan anak pondok. Itu tidak boleh. Gitu. Semua sama. Berbaurlah, menandakan bahwa kita orang yang bisa menyesuaikan diri. Jadi dengan siapapun kita bisa, dengan artis kita bisa hidup berdampingan, dengan ustadzah kita bisa menyesuaikan diri. Oke, dengan preman kalau perlu ya kita bisa bersahabat. Dengan anak SMP, apalagi dengan adik kelas, teman sekelas, kakak kelas, itu harus hidup damai. Tidak ada bullying, tidak membuli. Di Facebook dibully, wah kamu jelek, kamu begini, tidak boleh. Atau di Facebook, di Instagram, di Twitter, semua sama, semua adalah teman. Kita harus berkasih, kita harus menyayangi sesama manusia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab, akhlak. Jadi, akhlak kepada guru sopan, bertemu baca salam. Kalau nanti sudah normal, kita berjabat tangan. Kalau belum, karena kita masih dalam suasana COVID-19, kita tidak boleh berjabat tangan ya, kita jangan berjabat tangan dulu, enggak apa-apa. Jadi itu adab. Jadi adab kepada guru, adab kepada orang tua, sama. Berdoa, cium tangan, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, mendoakan orang tua yang masih hidup agar rezekinya lancar, agar panjang umur, agar sehat. Adabnya seperti itu. Gitu. Adab kepada pengasuh pondok juga, gitu. Mendoakan, kemudian berjabat tangan kalau nanti sudah normal. Kepada pengurus juga begitu, itu adab. Gitu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia juga sebagai pandangan hidup atau sebagai pedoman tingkah lakumu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah, gitu, kalau ada lomba, ya, kita bersama-sama satu kelas, kompak, lomba tumpeng, ikut semua, gitu, supaya kelas tersebut juara. Kalau tidak juara, ya tetap namanya usaha, bersatu satu kelas. Kemudian ada lomba voli, ya, yang 9 orang bermain dan juga sebagai cadangan voli, yang lain mempersiapkan minuman, kemudian membawakan jajan, memberi support, memberi semangat, menonton. Ada yang main futsal, satu kelas tersebut kompak, jadi dukung, ada yang sorak-sorak, ada yang membawakan minuman, ada yang membawakan handuk untuk lap keringat dan lain sebagainya. Itu persatuan. Kemudian kalau di kelas ada daftar regu kerja, kamu laksanakan. Jadi bersatu, ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan meja guru, meja siswa, meja guru apalagi, jangan sampai guru datang, wow, mejanya bisa untuk nulis, jadi alias berdebu. Kalau tidak ada taplak mejanya, dikasih taplak meja. Jadi kompak satu kelas,
ada daftar regu kerjanya, setiap regu kerja bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu bersatu. Kemudian ada yang menyapu. Kalau di rumah itu juga ada persatuan. Kalau ada lomba 17 Agustus kompak antar RT melaksanakan lomba atau mengikuti lomba untuk memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Kalau ada kerja bakti sebagai siswa pas pulang kalau anak pondok atau anak kampung bisa membantu kerja bakti, buangi sampah, kemudian nyabuti rumput, kemudian babati tanaman yang mengotori lingkungan, membersihkan pos kampling dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari persatuan kampung. Jadi kamu bersatu untuk membersihkan kampung. Itu pengamalan sila yang ketiga. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu pedomannya atau pedomannya Pancasila. Kamu melaksanakannya dalam lingkungan MTS itu ada pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan sekretaris bendahara, seksi-seksi, dan lain sebagainya. Jadi struktur organisasi kelas. Itu bentuk dari permusyawaratan. Kemudian menentukan iuran. Jadi satu kelas iuran berapa? Satu bulan cukup 1.000. Itu untuk persediaan nanti kalau ada lomba, untuk kas kelas, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kalau dalam lingkungan madrasah yang lain adalah pemilihan ketua IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu setiap tahun ada pemilihan. Itu juga bukti pelaksanaan atau pengamalan sila yang keempat. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Terus kemudian kalau kamu lihat ini sebentar lagi, yaitu bulan Desember, ada pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia. Yaitu, kalau di Semarang ada pemilihan wali kota, di Kendal ada pemilihan bupati, kemudian di Demak juga ada pemilihan bupati, yang di Pekalongan ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati, itu ada pemilihan wali kota juga di Jakarta misalnya, yang rumahnya Jakarta. Jadi karena siswa MTS kan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cirebon. Jadi di MTS itu sekolah multikultural. Jadi dari berbagai macam budaya. Ada yang dari Batam, ada yang dari Riau, Lampung, Kalimantan, Madura. Jadi kamu bersyukur bisa bersekolah di MTSN Unnuda. Temannya banyak dari berbagai provinsi. Itu merupakan kekayaan budaya. Jadi kamu bisa tahu, adat budaya maupun watak masing-masing siswa yang berasal dari daerah lain. Jadi, itu ada pemilihan. Kamu belum boleh memilih. Yang boleh memilih adalah bapak, ibu, nenek, kakek, saudara, kakak, dan lain sebagainya. Itu nanti akan memilih kepala daerah yang ada di Indonesia. Itu juga pengamalan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Ada musyawarah RT, kumpulan RT, kumpulan PKK, kemudian dasawisma di kampung. Itu juga pengamalan sila yang keempat. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita harus berbuat adil kepada orang lain. Jadi, jangan sampai ada teman yang satu ditengok, yang lain tidak ditengok ketika sakit. Itu tidak adil, memperlakukan teman tidak adil. Kemudian sosial. Di masa pandemi ini, COVID-19 ini yang belum berakhir, bagi yang punya rezeki berlebih, yang punya uang, boleh memberikan sedikit uang saku untuk temannya yang kebetulan sakunya habis. Kemudian kalau orang tua yang punya rezeki banyak uangnya, bisa membantu tetangganya, teman atau saudara yang kebetulan
ada rezeki yang sempit, jadi yang di PHK, kemudian yang kontraknya diputus, kemudian yang usahanya menurun, yang usaha bangkrut, dan lain sebagainya. Kemudian yang punya makanan misalnya, makanannya banyak, atau karena hasil-hasil pertanian, punya singkong, punya ketela, padi, dan lain sebagainya. Sisihkan sebagian rezeki yang kita punyai untuk tetangga, untuk teman, untuk saudara kita yang membutuhkan. Kasih beras, kasih makanan-makanan yang lain apabila kita kebetulan berlebih. Jadi, itu kita namanya berbuat sosial kepada orang lain. Ya, selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut dalam 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Jadi ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 45 tadi sering kamu baca atau kamu dengar ketika kita sedang melaksanakan upacara bendera. Di MTS 1 bulan paling tidak ada 2 upacara bendera, yaitu setiap tanggal 2 tiap bulan dan tiap tanggal 17 setiap bulan. Jadi ada 2 kali. Kedudukan Pancasila yang kedua adalah meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan itu tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang C, yaitu Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik itu hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Jadi ada yang dari Partai PDI Perjuangan, ini sangat disayangkan sekali, kemarin itu mengajukan undang-undang untuk ideologi negara, yaitu ingin mengusulkan ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Ini bertentangan dengan pembukaan UUD 45. Jadi pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah, karena mengubah Pancasila tadi sama dengan mengubah negara Indonesia. Sangat disayangkan sekali. Nah, itu tapi usulannya tidak didukung oleh partai-partai yang ada di Indonesia. Pengurus partai DPR yang ada di pusat itu tidak mendukung adanya usulan dari salah satu partai tersebut. Apalagi kita orang Indonesia yang beragama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya sangat tidak setuju mengganti Pancasila, karena dari sejarahnya yang mencetuskan atau yang mengusulkan, yang ikut rapat dalam penentuan isi Pancasila, di Pancasila ada 5 tadi, itu adalah salah satunya adalah Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah putra dari Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
beliau juga sebagai ayah atau bapak dari Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim, mantan Presiden Republik Indonesia dan juga mantan Ketua PBNU. Jadi beliau ikut sebagai anggota atau panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya akan menjadi pembukaan UUD 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Jadi kita harus menentang apabila Pancasila akan diubah. Jadi kita tidak boleh mengubah Pancasila tadi. Di samping itu kita juga harus mendukung atau mempertahankan NKRI tadi. Jadi NKRI itu termasuk dalam 4 pilar. 4 pilar kehidupan bernegara di Indonesia. Di Indonesia itu pilarnya ada 4, yaitu Pancasila, kemudian UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Orang NU biasanya banser-banser, Pancasila, Jaya, NKRI, harga mati. Itu karena apa? Dari sejarahnya bahwa yang ikut dalam mencetuskan Pancasila adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Yang mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dari salah satunya dari enggak salah satu, malah itu banyak itu dari tokoh Nahdlatul Ulama. Karena Pak Karno ketika mau memproklamasikan kemerdekaan itu sowan datang kepada Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bermusyawarah, minta petunjuk tentang kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan. Dan Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung memberikan keputusan. Beliau harus bertirakat, sholat tahajud, sholat hajat, puasa, supaya benar-benar Indonesia merdeka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kedudukan Pancasila yang terakhir adalah Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945. Jadi penyelenggara negara, pelaksana pemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional itu harus bersumber atau mempunyai semangat yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya dasar negara Pancasila harus kita dukung sepenuhnya. NKRI harus kita pegang. Kita harus setia kepada NKRI. Jadi karena Pancasila tadi digali dari dari nilai-nilai yang ada di Indonesia. Jadi pantaslah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Jangan lupa anak-anak di rumah belajar, kemudian sebelum berakhir marilah kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Yes? Yeah. Stop. Silang. Oke.